Halo, bagaimana kabar semuanya? Selamat datang kembali, mudah-mudahan kalian sehat selalu. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Park Maniac 2024. Di film ini menceritakan tentang seorang pria bernama Francisco. Ia bekerja sebagai kurir pengantar paket. Dia bekerja profesional hingga ia selalu dipuji oleh atasannya. Di balik kepribadiannya yang baik dalam bekerja, orang-orang terdekatnya tidak menyangka dia adalah seorang pembunuh berdarah dingin yang tega menghabisi nyawa beberapa wanita. Suatu hari, Francisco melihat seorang wanita. Ketika itu ia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang fotografer profesional. Francisco membujuk gadis itu untuk dijadikan sebagai model. Lalu ia membawanya ke dalam hutan. Di sanalah gadis itu dieksekusi olehnya, sampai polisi menetapkan dia sebagai tersangka dan menjadi buronan. Di beberapa surat kabar memberitakan dirinya sebagai psikopat pembunuh yang kejam. Dia merasa situasi saat ini sudah tidak aman lagi. Francisco kabur meninggalkan tempat tinggalnya, lalu membuang motor dan sepatu roda kesayangannya ke dalam sebuah sungai. Film ini berasal dari Brazil, diangkat dari kisah nyata yang mana sebuah peristiwa pembunuhan yang pernah terjadi pada tahun 90-an. Film diawali dengan seorang pria bernama Francisco, bekerja sebagai kurir pengantar paket. Francisco dikenal sebagai pemuda yang baik, ramah kepada siapa saja, dan sangat profesional dalam bekerja, sehingga bos tempatnya bekerja selalu memujinya, bahkan di depan para pekerja lain. Vamos. Tá aqui, ó. Exemplo de funcionário. Francisco memiliki hobi bermain sepatu roda bersama dengan beberapa pemain sepatu roda lainnya. Suatu hari, tingkah lakunya mulai terlihat. Ketika itu, ia melihat seorang wanita, lalu menghampiri wanita itu. Ia bersikap sangat baik, sehingga wanita itu tidak menaruh curiga kepadanya. Lalu Francisco menawarkan sebuah pekerjaan menjadi model yang bisa menghasilkan banyak uang. Wanita itu pun tergiur dengan perkataan Francisco. Bodohnya, wanita muda itu percaya dengan ucapan Francisco, hingga akhirnya ia dilecehkan, lalu dibunuh. Mayatnya dibiarkan membusuk di dalam hutan. Sementara itu, di sebuah kantor pemberitaan, seorang wanita bernama Elena, jurnalis muda yang tengah meniti karir, yang ingin menjadi seorang jurnalis yang profesional. Seringkali, setiap artikel yang ia serahkan kepada atasannya selalu ditolak. Ia merasa artikel yang dibuat oleh Elena kurang menarik. Dengan wajah kecewa, Elena keluar dari ruangan para seniornya itu. Seorang pria menghampiri Elena, dia bernama Chico. Sebagai senior, ia melihat Elena memiliki bakat. Saat itu, ia berkata, ia suka dengan ide ceritanya, cuma kurang pengalaman saja. Lalu ia menawarkan kepada Elena, jika bersedia, Elena bisa menjadi asistennya. Itu bisa dibicarakan nanti. Selepas pria itu pergi, teman kerja Elena yang bernama Beto meledeknya. Assistente teu corpo, maluco. Sampai malam harinya, sepulang dari tempat ia bekerja, Francisco masih memikirkan kegilaan yang ia lakukan tanpa rasa ada penyesalan. Dan ia bangga dengan apa yang ia lakukan itu, hingga ia terlelap. Elena menjumpai kakaknya bernama Marta. Semua barang-barang milik ayahnya, yang dulunya juga seorang jurnalis. Elena menolak barang-barang milik ayahnya itu, karena selama ini ayahnya tidak pernah memperhatikannya. Kakaknya mencoba menasihati Elena. Ia berkata, bagaimanapun juga dia adalah ayah mereka. Elena meminta maaf, lalu berlalu pergi meninggalkan kakaknya itu. Di tempat lain, terlihat seorang wanita bernama Christina. Sementara itu, di tempat yang sama, Francisco berjalan sambil membawa sepatu roda kesayangannya. Dari jauh, ia memperhatikan gadis itu berjalan, lalu menghampirinya. Francisco berkata kepada gadis itu bahwa dia adalah seorang fotografer. Dan jika bersedia, ia akan membayar mahal untuk beberapa foto saja. Sebelumnya, Christina tidak percaya Francisco adalah seorang fotografer, sedangkan ia menyandang sepatu roda. Saat itu, Francisco meyakinkan gadis itu jika teman-temannya sedang menunggu di sebuah tempat. Francisco berkata jika sepatu roda itu hanya untuk permainannya saja. Setelah beberapa waktu kemudian, akhirnya gadis itu pun termakan juga bujukan dari Francisco, hingga ia setuju. Namun ia harus memberitahukan itu kepada sepupunya. Mereka pun pergi ke sebuah wartel. Christina berbicara kepada sepupunya bahwa ada seorang pria menawarkan dirinya menjadi model. Hanya beberapa foto saja. Sepupunya bertanya, bagaimana tentang pria itu? Lalu Francisco juga berbicara lewat telepon dengan sepupu Christina itu. Namun sepertinya sepupu Christina tidak setuju. Francisco berkata kepada Christina jika sepupunya tidak mempercayainya. Lalu ia pun pergi. Christina melihat Francisco pria yang baik. Ia berpikir, sayang sekali jika kesempatan itu ia tolak. Lagi pula, dia sangat butuh uang saat ini.
Lalu mereka pun akhirnya pergi bersama-sama tanpa sepengetahuan sepupunya itu. Christina bertanya di mana lokasinya. Francisco membawa gadis itu ke dalam hutan. Ia berkata jika timnya telah lama menunggu mereka. Mereka pun berjalan memasuki hutan. Tanpa ia sadari, tiba-tiba Francisco memukul gadis itu dari Tem o belakang. pessoal da equipe ali. Olha só, Patrick, eu não tô vendo. Christina tidak menyangka jika pria yang terlihat baik itu telah menipu dirinya. Gadis itu mencoba melawan, namun tidak berdaya. Singkat cerita, ia pun meninggal. Francisco mengambil kartu identitasnya. Beberapa hari kemudian, masih di hutan yang sama, seorang pria tua mengejar layang-layangnya yang putus, jatuh ke dalam hutan. Ia dikagetkan dengan mayat yang telah membusuk. Di kantor tempat Elena bekerja, seorang pria memberi sebuah pesan dari kepolisian untuk disampaikan kepada Chico jika mereka menemukan mayat wanita di dalam hutan. Elena mengambil kesempatan itu. Ia sengaja tidak memberitahukan itu kepada Chico dan mengaku bahwa dirinya adalah asisten Chico. Ia pun pergi bersama Beto diam-diam ke tempat kejadian. Itu mungkin bukan lagi pembunuhan pertama kalinya. Terlihat sisa tulang belulang dan seorang wanita tanpa busana. Elena sangat kaget melihat itu. Lalu mereka mengambil beberapa foto atas kejadian tersebut. Sesampainya di kantor, Elena langsung membuat artikel tentang pembunuhan yang ia namakan si maniak taman. Beto berkata ia mempertaruhkan pekerjaannya itu demi mereka, lalu memberikan beberapa foto yang ia ambil. Elena lalu berkata, jika semua kacau, ia yang akan bertanggung jawab dan yang telah mengambil foto-foto itu. Olha esse demerda e fala que as fotos são minhas. Setelah menyelesaikan artikel yang ia buat, lalu menyerahkan kepada atasannya. Namun atasannya tetap menolak. Elena terus memaksa atasannya untuk membaca artikel yang ia buat itu. Setelah membaca dengan seksama, artikel itu sepertinya menarik. Lalu ia pun memerintahkan kepada bawahannya untuk dijadikan berita utama untuk hari esok. Berita pun langsung menyebar ke seluruh kota. Francisco mengetahui di beberapa surat kabar yang menyebar di kota itu telah memberitakan pembunuhan yang ia lakukan. Escuta aqui, garota. Você acha que eu sou otário? Vai tomar no cu, Roberto. Dengan cepat berita itu menyebar luas. Keributan pun terjadi di kantor tempat Elena bekerja. Saat itu, Chico tidak terima. Beritanya telah dicuri oleh Elena. Ia sangat marah. Teman-teman seniornya yang lain tertawa mendengar itu. Elena berjanji akan mencari informasi sebenarnya dari pelaku pembunuhan itu. Satu hal yang ia inginkan, Elena meminta atasannya untuk membuka sedikit ruang kebebasan dalam mencari informasi seperti para seniornya yang lain. Sementara itu, Francisco terlihat sedang mengantar pesanan para pelanggannya. Ia sangat pintar menyembunyikan jati dirinya sebenarnya di hadapan orang-orang. Sekali terlengah, ia akan siap memangsa. Di tempat lain, di kantor kepolisian, terlihat Elena sedang berbicara dengan salah seorang pria dalam mengungkap kasus penculikan dan pembunuhan yang terjadi di kota itu. Saat itu, polisi belum bisa menemukan jejak pelaku pembunuhan tersebut. Pria yang bernama Medeiros itu mengungkapkan pihaknya sedang berusaha keras dalam menyelidiki kasus pembunuhan itu. Elena mengaku sebagai asisten Chico akan turut serta dalam mengungkap siapa di balik pelaku pembunuhan itu, asalkan mereka mau bekerja sama. Beto menjumpai Elena untuk menyampaikan peristiwa pembunuhan yang kembali terjadi. Masih di tempat yang sama, polisi menemukan mayat. Lagi-lagi, korbannya adalah wanita. Namun, mereka terlambat. Chico datang lebih dulu darinya. Elena sangat kesal. Semenjak penemuan mayat atas pembunuhan sadis yang terjadi di kota itu, masyarakat semakin ketakutan. Mendengar beritanya, bagaimana tidak, pelaku masih berkeliaran bebas. Mereka menutup toko-toko mereka lebih awal, mengunci rumah-rumah mereka, dan memilih berdiam diri di rumah. Por trás desses ataques será capturado em breve, tá ok? Di lain waktu, Elena menjumpai kakaknya. Kakaknya telah mendengar peristiwa pembunuhan sadis yang terjadi di kota itu. Beritanya telah mengebohkan. Elena bercerita, ia ingin sekali mencari informasi sebenarnya dari pelaku. Kakaknya berkata, itu sangat berbahaya dan melarang Elena jika berjumpa dengannya. Pelaku itu sangat pintar manipulasi korbannya, dan dia tidak merasa bersalah dan sama sekali tidak menyesali dalam pembunuhan itu. Saat korbannya menyadari, namun itu sudah terlambat. Biasanya, orang seperti itu menyukai hobi yang ekstrim, seperti halnya seorang pembunuh psikopat yang pernah terjadi di Amerika. Dia sangat suka bermain ski. Elena kembali ke kantor. Seperti yang diinginkan oleh Elena, bosnya memberikan kebebasan mencari informasi. Ia memberikan alamat salah seorang kerabat korban. Elena pun datang ke tempat kerabat korban tersebut. Dia adalah sepupu Christina. Namun kedatangannya ke sana tidak dihiraukan oleh sepupu Christina itu. Ia masih sedih atas meninggalnya Christina. Singkat cerita, setelah Elena mencoba membujuknya untuk bercerita, akhirnya ia juga mau bercerita tentang pembunuhan sepupunya itu. Satu-satu informasi yang ia ketahui, terakhir kali ia mendengar sepupunya berkata dalam telepon saat itu, pria itu menggunakan sepatu roda. Elena pergi ke lokasi tempat berkumpulnya sekelompok pemuda pecinta sepatu roda. Mereka memberikan beberapa rekaman saat mereka bersama.
Sepulang bekerja, Francisco bertemu dengan beberapa teman kerjanya. Salah seorang di antaranya mempermainkan dirinya dengan mengambil kunci motor miliknya yang dipegang oleh Francisco. Tak diduga, Francisco kesal lalu memukul rekan kerjanya itu dengan menggunakan sebuah kunci. Ia pun dibawa ke kantor polisi. Ketika di kantor polisi, Francisco ditanyai tentang pemukulan yang menyebabkan rekannya terluka. Francisco mengaku ia hanya membela diri, seperti halnya orang-orang ketika barang mereka diambil. Siapapun juga, mereka pasti melawan. Setelah mendapat keterangan, polisi akhirnya menyuruhnya pulang. Sementara itu, Elena terus saja memutar video rekaman yang diberikan oleh beberapa pemuda yang ditemui di taman itu. Namun ia tidak menemukan satu petunjuk dari video rekaman tersebut. Francisco dipanggil oleh bosnya. Saat mereka berjumpa, bosnya berkata ia tidak mempermasalahkan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Francisco. Malah ia bangga, Francisco memiliki perilaku yang bisa mempertahankan barang miliknya agar tidak dirampas oleh orang lain. Ia pun membawa Francisco makan malam dengan keluarganya. Não dá. Helena, claro que dá. Beto menjumpai Elena. Ia mengajak Elena pergi daripada terus memutar video rekaman pemuda itu. Lagi pula, apa yang ia temukan dengan memutar ulang beberapa kali dari rekaman tersebut. Seketika itu, Elena pun pergi meninggalkan Beto. Elena menjumpai sepupu Christina, gadis yang dibunuh oleh Francisco itu. Pada saat itu, sepupu Christina sempat bicara dengan pelaku. Elena kembali memutar video mereka, hingga akhirnya sepupu Christina kembali mendengar suara dari pria yang telah membunuh sepupunya itu. Sementara malam itu, Francisco diajak makan malam oleh bosnya. Tanpa mereka tahu siapa dia sesungguhnya, mereka telah memasukkan seorang pembunuh ke dalam rumah mereka. Elena telah menemukan siapa di balik pelaku pembunuhan beberapa wanita yang selama ini mereka cari-cari. Lalu ia pun pergi menjumpai Medeiros di kantor polisi untuk menyelidiki siapa pelaku tersebut. Elena menyerahkan video rekaman itu kepada polisi. Saat ini, ia menginginkan pelaku segera diselidiki. Sementara itu, ia meminta sketsa wajah dari pelaku untuk berita utamanya. Vocês não têm. Lagi-lagi, Chico melihat berita di koran sketsa pelaku pembunuhan itu. Ia semakin kesal dengan Elena, sementara dia belum menemukan pelaku. Francisco melihat berita di surat kabar tentang dirinya yang menyebar di kota itu, membuatnya panik. Saat ia kembali ke tempat ia bekerja, Francisco membakar barang-barang milik korban yang ia bunuh itu dan memberi pesan kepada bosnya jika dia harus pergi. Ketika bosnya mengetahui Francisco adalah buronan, ia pun menghubungi polisi. Beberapa polisi menemukan barang bukti yang ia bakar itu, hingga akhirnya beritanya menyebar luas. Elena mendapatkan alamat orang tua Francisco. Ia pun mencoba menghubunginya untuk mencari informasi tentang keberadaan Francisco. Namun saat Elena menjumpai ibu Francisco, dia tidak berada di sana. Dia bercerita kepada Elena jika anaknya adalah seorang pemimpi. Selama ini, dia tidak bisa mewujudkan apa impiannya itu. Sementara itu, Francisco terus berjalan meninggalkan kota. Saat berada di sebuah jembatan, lalu ia pun membuang motornya ke dalam sungai, beserta dengan sepatu roda kesayangannya yang selama ini ia pakai. Saat itu, ia sangat kesal, lalu berteriak dengan sekeras-kerasnya. Elena kembali ke kantor. Ia heran melihat atasannya tengah merayakan keberhasilan mereka atas berita yang meledak baru-baru ini saat popularitas pemberitaan mereka meningkat. Lalu memberi ucapan selamat kepada Elena atas keberhasilannya. Elena yang berada di apartemen ayahnya menempelkan beberapa kertas di dinding dalam mencari tahu pelaku pembunuhan wanita itu. Beberapa orang datang ke sana. Mereka berencana membeli apartemen tersebut. Melihat kertas yang berserakan di dinding, mereka pun pergi. Elena dipanggil oleh kakaknya. Ia marah pada Elena. Semenjak menjadi jurnalis, ia melihat Elena semakin tidak waras. Mereka pun bertengkar. Kakaknya berkata untuk menghentikan kegilaan itu. Elena merasa selama ini kakaknya tidak pernah peduli padanya, bahkan ayahnya sendiri. Francisco yang kabur menuju Argentina, di perbatasan, beberapa polisi memeriksa bus yang melewati wilayah itu. Francisco tetap tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Polisi pun tidak merasa curiga padanya. Elena terus mencari informasi tentang Francisco bersama dengan Beto. Ia menjumpai seorang wanita yang dulunya adalah mantan kekasih Francisco. Ia memberikan beberapa foto kepada Elena dan sebuah buku yang pernah ditulis oleh Francisco. Sebuah kata yang tertulis dalam buku itu ialah ia ingin menjadi terkenal walaupun jadi penjahat jika perlu.
Saat di kantor, atasannya berkata mereka harus bekerja sama dalam mencari informasi tentang pelaku itu. Elena harus bekerja sama dengan Chico karena cuma dia yang memiliki sebagian informasi yang ia butuhkan. Singkat cerita, Elena menjumpai Chico. Sebagai senior, Chico berkata ia akan membagi informasi jika Elena mau bekerja sama. Beberapa korban yang selamat tidak ingin menceritakan kejadian yang telah menimpanya. Mungkin bersama Elena ia mau bercerita, hingga akhirnya Elena mendapatkan informasi dari mereka. Francisco ketika itu tinggal bersama dengan seseorang yang baru ia kenal dan mengizinkan ia tinggal di rumahnya. Mereka memancing bersama beberapa ikan tangkapan pria itu, lalu ia pergi meninggalkan Francisco. Ia akan menjual ikan hasil tangkapan mereka dan meninggalkan Francisco bersama istrinya di rumah. Saat ia melihat berita di surat kabar, ia baru mengetahui jika Francisco adalah buronan seorang pembunuh yang kejam. Pria itu pun kembali ke rumah dengan perasaan yang sedih. Sementara itu, Elena yang putus asa membuang semua kertas yang ia tempelkan di dinding apartemennya itu. Francisco akhirnya ditangkap oleh polisi. Ketika itu, ia baru saja akan melancarkan aksi pembunuhan yang akan ia lakukan pada istri pria tempat tinggal. Lalu ia pun digiring polisi. Mereka membawanya terbang kembali ke Brazil. Hingga beritanya menghebohkan seluruh kota. Foi escoltado por policiais até... Setelah pelariannya hingga ke Argentina, Francisco akhirnya ditangkap oleh polisi. Lalu mereka membawa terbang kembali ke Brazil untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara itu, Elena mulai tersadar apa yang dikatakan kakaknya. Kakaknya datang menjumpai Elena. Ia mengatakan semuanya telah usai. Pelaku pembunuhan itu sudah tertangkap. Olha, prenderam ele. Você tá sabendo? Mereka membersihkan kekacauan di apartemen itu. Elena mendapatkan telepon dari kepolisian jika Francisco ingin sekali diwawancarai oleh Elena. Marta berkata kepada adiknya agar berhati-hati karena Francisco adalah orang yang pintar dalam menyembunyikan siapa diri dia sebenarnya. Elena berkata ia akan membuat dia mengaku dengan perbuatannya itu. Elena menjumpai Francisco yang telah diborgol oleh polisi. Francisco bertanya kenapa dirinya diberi nama si maniak taman. Elena bertanya siapa yang melakukan pembunuhan itu. Namun Francisco tidak mengaku. Ia hanya sekedar lewat di sana dan sebuah kurir juga melewati tempat itu. Elena bertanya kartu identitas Christina yang ditemukan di tempat kerjanya. Apa itu sebuah kebetulan? Namun Francisco tetap saja tidak mengaku. Ia mengatakan siapa saja bisa keluar masuk di tempat kerjanya. Bukan berarti dia adalah pembunuhnya. Setelah Elena menunjukkan rekaman suara korban wanita yang selamat itu, Francisco sangat marah. Elena berkata kepadanya, tujuannya ke sana bukan untuk mewawancarai, tetapi ia menginginkan Francisco mengakui perbuatannya itu. Saat Elena di kantor, atasannya sangat kecewa padanya karena telah menyia-nyiakan kesempatan seumur hidupnya mewawancarai si maniak taman itu. Artikel yang ia buat bukan lagi tentang si maniak taman, namun bagaimana cara membuat sebuah sistem agar mencegah para pembunuh itu bisa dihentikan. Jika dia tetap membuat sebuah artikel tentang si maniak taman, pasti akan bermunculan si maniak taman yang lain. Boa demais pra cá. Setelah penangkapannya, 2 jasad lagi ditemukan di tempat yang sama, bertambah hingga 10 wanita terbunuh. 13 orang lainnya selamat bersaksi melawan Francisco. Ia divonis 285 tahun 3 bulan di penjara. Pada saat divonis, hukum Brazil menyatakan bahwa hukuman maksimal 30 tahun penjara. Francisco memenuhi syarat untuk dibebaskan pada Agustus 2028.